HJB bukan kompetitor. Lawan kita adalah kemiskinan dan persoalan kota lainnya. Backgroundnya wirausaha, tapi ia juga dikenal sebagai politisi matang dan salah satu tokoh berpengaruh di Manado. Namanya populis karena kepeduliannya terhadap orang banyak, terutama kalangan termarginalkan. Ya, peraih suara terbanyak Dapil Manado pada Pileg 2014 lalu itu rajin turun menyapa masyarakat. Melalui Yayasan Kawan Mau Peduli, HJB dan keluarganya menyalurkan bantuannya untuk warga kurang mampu. Tak heran bila namanya melekat dengan baik di benak warga Manado. Tak heran pula sokongan warga untuk dia maju kembali di Pilwakot sangat besar. Pilwakot 9 Desember 2020 ini dianggap kesempatan terbesar HJB untuk memimpin Manado. Ia menjadi calon wali kota mendampingi Mor Dominus Bastian sebagai calon wali kota. Pak Mor orangnya religius, jujur, baik, dan setia. Kami juga punya pandangan yang sama dalam memajukan Manado, ujarnya. HJB menyebut kompetitor bukan sebagai lawan, tapi kawan. Lawan kita bukanlah kemiskinan dan persoalan kota, ujarnya. Selengkapnya di Alex Go, channel Alexander Meleze dan MMC TV. Sobat semua, jangan lupa tonton, like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Salam sehat dan sukses selalu. Salam kemerdekaan, salam kebangsaan, salam NKRI Merdeka. Apa kabar semuanya? Masih dalam suasana HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Kita patut bersyukur, kita patut bergembira karena kita bisa merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75 ini. Dalam rasa syukur, dalam hari yang masih spesial ini, kami juga menghadirkan sosok yang sangat spesial, public figure, seorang pengusaha muda sukses, juga politisi yang matang, Bapak Ani Yospayo. Apa kabar Pak Ani? Puji Tuhan, baik. Ya, ini enaknya dipanggil Pak Ani Yospayo atau Bung HJP atau HJP saja? Terserah nyamannya. Ikut masyarakat saja yang sudah populis dengan HJP. Ya. Saya sedikit soal Bung Ani Yospayo ini HJP. Backgroundnya adalah seorang wirausaha, tapi ia juga dikenal sebagai politisi matang dan salah satu tokoh berpengaruh di Manado. Namanya populis karena kepeduliannya terhadap masyarakat, terutama di kalangan termarginalkan. Ia peraih suara terbanyak Dapil Manado pada Pileg 2014 lalu. Ia juga rajin turun menyapa masyarakat melalui Yayasan Kawan Mau Peduli. HJP dan keluarganya banyak membantu masyarakat dan sempat tenggelam karena tidak aktif lagi di politik. Kini Bung HJP kembali lagi di gelanggang politik. Nah, sebelum itu masih dalam suasana kemerdekaan HUT RI ini, kita ingin sedikit bertanya kepada HJP, apa makna kemerdekaan RI ini? Bagaimana seharusnya kita memaknai ini, HUT kemerdekaan RI? Baik, makasih, Lex. Jadi HUT kemerdekaan RI ini yang ke-75. Ini memang menjadi suatu hal yang tidak biasa pada umumnya, karena kali ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga justru kemerdekaan yang identik dengan kebebasan ini justru sekarang dalam tantangan. Dalam tantangan di mana setiap orang yang punya kerinduan, bahkan merasa bahwa kemerdekaan ini yang kita maknai dengan kebebasan, justru sekarang ditantang dengan pandemi COVID-19 ini. Bagi saya sih, menjalani ini justru disinilah akan dinilai bagaimana kedewasaan kita di dalam menghadapi dan memaknai kemerdekaan ini. Bahwa kita jangan benar-benar merasa ini adalah kemerdekaan, kebebasan, dan kita kebablasan. Dalam artian bahwa sekarang semua diperhadapkan dengan protokol COVID. Kita jangan menganggap enteng virus ini, karena ini memang tidak terlihat, tetapi ini sangat berbahaya. Bahkan sudah banyak korban jiwa yang terjadi akibat COVID-19 ini. Sehingga bagaimana kita melihat kebebasan saat ini adalah kebebasan yang justru lebih bijaksana. Bagaimana kita social distancing, kita physical distancing, pakai masker di mana kita berada, rajin cuci tangan, mengikuti protokol COVID yang disarankan pemerintah. Kebebasan seperti itulah yang kita hadapi saat ini. Jadi tetap beraktivitas tapi jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Fokus tapi jangan kebablasan.
Nah, ini kebetulan juga suasana HUT kemerdekaan RI, tapi kemudian juga kita diperhadapkan dengan suatu momen ke depan, yaitu pilkada. Ya. Orang mengatakan dan banyak yang cerita akhirnya HJP kembali lagi Comeback. ke gelanggang politik setelah sempat beberapa tahun vakum di karena yang lalu banyak yang minta untuk maju pileg tapi tidak maju lagi. Ya, ya. Akhirnya kemudian kembali ke gelanggang politik dan berpasangan dengan Pak Mor Dominus Basian atau MDP. Dan ini sudah resmi berpasangan. Sudah. Ya. Bisa diceritakan kisahnya sampai kemudian berpasangan dengan MDB. Ya. Nah, jadi memang dengan Pak Mor, saya itu sebenarnya udah teman lama. Saya kenal persis sebenarnya Pak Mor itu seperti apa. Bahkan secara pribadi saya tahu bahwa Pak Mor itu adalah pribadi yang seperti apa. Saya bersyukur bahwa tadi Alex sampaikan bahwa saya sempat tidak mengikuti legislatif. Kenapa seperti itu? Karena memang saya mau fokus di pilkada. Karena saya sudah melewati pengalaman pada waktu yang lalu. Saya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Kota Manado, dan puji Tuhan saya memperoleh suara yang terbanyak. Tetapi saya tidak menyelesaikan periodisasi legislatif karena saya harus mundur karena persyaratan undang-undang anggota DPRD itu yang akan mengikuti pilkada itu wajib mundur. Sehingga memang secara pribadi dan keluarga kami menggumuli ini karena saya sudah 2 kali. Sehingga tentunya yang kali ini harus lebih berhikmat lah. Paling tidak saya lebih berserah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan masih memberikan kesempatan untuk maju, saya pasti akan maju. Karena di politik bukan hanya sekedar kita bicara konsistensi atau bicara power kekuasaan, tapi komitmen penting. Dan itu saya buktikan bahwa saya tetap berkomitmen, tetap ingin maju di pilkada untuk menjadi orang yang paling melayani bagi warga Kota Manado berpasangan dengan MDB. Dengan MDB pertemuan kami itu awalnya di gereja. Gereja. Dari sekian lama kita tidak ketemu, kita bertemu di gereja dan pada waktu itu HUT jemaat dan saya tidak mengundang Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota di gereja saya, di gereja Gemim Peniel KRI 1. Ada salah satu rekan kami di Badan Pekerja Majelis Jemaat, beliau mengundang Pak Mor Bastian untuk bersama-sama hadir dalam ibadah syukur itu. Dan sebelum memulai ibadah, biasanya kami di Gereja Masih Injili di Minahasa itu diawali dengan warta jemaat. Pada saat yang bersamaan, saya memang ditugaskan oleh Badan Pekerja untuk membaca warta jemaat. Sehingga kesan pertama yang terlihat dari Pak Mor pada saat ibadah akan dimulai, karena warta yang duluan, Pak Mor melihat saya. Menurut beliau, ini cerita dari Pak Mor sendiri. Dari situ beliau langsung tergerak hatinya bahwa ini ternyata gerejanya HJP, dan HJP ini harusnya salah satu calon wakil atau kandidat wakil yang harus diperhitungkan. Sehingga mulai dari situ awalnya dari situ. Setelah itu kemudian kita saling berkomunikasi. Ada bangunan-bangunan politik lah mungkin yang dibangun oleh Pak Mor sendiri. Begitu juga saya, dalam hal ini saya sempat ditawarkan oleh beberapa kandidat yang lain untuk berpasangan jadi wakil. Dan semua dalam hal ini karena ini proses ini panjang, proses politik juga ini panjang dan harus dipertimbangkan dengan baik dan matang. Saya membuka komunikasi dengan beberapa kandidat yang lain juga. Namun sepenuhnya saya serahkan kepada Tuhan lewat doa. Keluarga juga saya minta mereka turut berdoa agar supaya saya tidak salah memilih. Dan puji Tuhan, saya dengan Pak Mor orangnya tidak bertele-tele. Dia langsung to the point di beberapa kesempatan by phone maupun ada pertemuan langsung.
dan tidak banyak justru. Kami hanya berbicara membawa Manado ini ke depan seperti apa, bahwa visi dari Pak Mor itu seperti apa, dan beliau menjelaskan kepada saya, dan saya bersyukur bahwa ada kecocokan, bahwa kita memandang jabatan itu sebagai wali kota maupun wakil wali kota, kita tidak terlalu berbicara mengenai jabatan itu sebagai apa ya, sebagai kekuasaan, suatu kekuatan, tapi justru kita menganggap bahwa kekuasaan itu bukan, atau politik itu bukan berbicara kekuasaan, tetapi itu berbicara tanggung jawab untuk mensejahterakan orang banyak. Nanti tidak ada pembicaraan soal bagi-bagi kekuasaan. Kami tidak. Karena memang kami berdua, kami bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami berdua secara materi itu untuk menghidupi keluarga kami, kami berdua merasa bahwa, dan kami rasakan bahwa memang apa yang Tuhan berikan itu udah lebih dari cukup kalau hanya untuk menghidupi keluarga kami. Sehingga memang kami tidak perlu membicarakan hal itu. Bahkan kami berdua fokus bahwa kita jangan menodai niat murni untuk membangun kota Manado dengan berbicara nilai. Karena kalau bicara angka-angka, bicara nilai, itu bicara di perusahaan. Tapi ini mau melayani warga, kita jangan kotori itu dengan nilai-nilai gitu. Karena Pak Mor juga kan sudah pernah merasakan bagaimana menjadi wakil. Saya percaya beliau tahu suka duka menjadi wakil. Sehingga seharusnya beliau tahu memperlakukan, kalau Tuhan berkenan dengan rencana Pak Mor dan HJP ini, tentu beliau tahu bagaimana memperlakukan wakil dengan seharusnya. Saya potong dulu sedikit, karena memang dari informasi yang saya tahu ini, dari survei itu, HJP itu masuk di salah satu kandidat calon wali kota, tapi kemudian tertinggi untuk posisi papan 2, wakil wali kota. Ada beberapa kandidat memang yang melamar, tapi kemudian akhirnya menjatuhkan pilihan kepada MDP. Apa sebenarnya kelebihan MDP ini di mata HJP? Jadi memang saya senang pertanyaannya, karena kita bicara hal positif berarti di sini, karena kita bicara kelebihan. Karena kalau kita berbicara kekurangan, berarti kita akan bicara penghakiman ini orang. Jadi makasih, pertanyaannya bagus, luar biasa. Jadi kalau di mata saya, karena mungkin orang lain akan melihat berbeda, tapi di mata seorang HJP, bahwa MDB itu adalah pribadi yang takut akan Tuhan, itu yang pertama. Itu bukan hanya sekedar saya ucapkan, tapi backgroundnya juga dia ini kan adalah dia pernah sekolah Alkitab sebagai pendeta, namun mungkin tidak diteguhkan sebagai pendeta. Itu jelas beliau ini takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua yang saya senang, beliau ini orangnya humble. Beliau ini orangnya rendah hati. Sehingga dari beberapa pertemuan, kesan saya terhadap beliau itu adalah beliau orang yang rendah hati, yang bukan hanya berbicara, tapi beliau juga mendengar. Dan tidak semua pemimpin mau mendengar. Banyak pemimpin yang hanya suka bicara, hanya suka memerintah dalam hal ini, tapi tidak mendengar. Dan kesan saya ke Pak Mor, dia orang yang mendengar, orang yang enak diajak berbicara, dan kami berdua umurnya tidak beda jauh, Lex. Sama-sama juga satu fakultas dulu kalau tidak salah. Di Fakultas Ekonomi, pernah di Fakultas Ekonomi. Sama-sama pengusaha, dan saya sekarang 42 tahun. Beliau ini 46 tahun. Jadi memang kami berdua ini tidak beda jauh usianya. Tetapi kalau dilihat dari nama-nama kandidat yang sekarang ini maju di Pilkada Kota Manado, justru kami berdua ini adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota termuda dari nama-nama yang ada ini. Yang beredar ini sekarang. Yang beredar sekarang. Luar biasa. Lalu setelah perjalanan waktu ini, tadi mengatakan belum ada pembagian kekuasaan. Tapi survei juga, karena perjalanan waktu, MDP HJP yang saya dengar-dengar survei tertinggi untuk saat ini. Nah, di dalam perjalanan waktu masih belum juga membicarakan soal bagi-bagi kekuasaan ini. Ya tidak, memang dari awal komitmen kita mau melayani, melayani warga kota, sehingga jangan nodai hal ini dengan berbicara bagi-bagi kekuasaan. Wali kota punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Wakil itu bukan hanya sekedar pengganti wali kota atau pendamping, tapi wakil itu it's a part of system, adalah bagian dari pemerintahan di Kota Manado,
yang punya peran penting, terlebih peran dalam hal pengawasan. Sehingga bagi kami tahu tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami sadar dengan posisi itu, dan saya rasa Pak Mor juga akan sangat mengerti karena beliau adalah part of system saat ini. Karena beliau sebagai wakil wali kota, saya yakin beliau tahu memperlakukan wakil itu harus seperti apa, dan peran beliau sebagai wali kota kalau Tuhan berkenan, beliau pasti tahu itu seperti apa. Jadi tidak bicara pembagian kekuasaan, bahkan berbicara pembagian yang lain-lain juga sama sekali tidak. Karena itu tadi, bahwa kami sadar posisi dan tujuan kami bukan mau berbisnis. Karena kalau mau menjadi kepala daerah, kita jangan bicara angka-angka di situ, Lex. Karena kalau mau suka jadi orang kaya katanya, silakan jadi pengusaha. Tapi kalau mau jadi kepala daerah, itu memang mau melayani. Jangan pernah berpikir mau menjadi kepala daerah dan mau jadi kaya. Itu salah. Kalau kita berpikir mau jadi kepala daerah dan mau jadi orang kaya, kita akan cepat berhubungan dengan aparat kepolisian, KPK dan lain-lain. Jadi kalau memang mau jadi kepala daerah, memang itu adalah niat yang tulus, bahkan pemberian diri untuk melayani warga yang ada di Kota Manado. Meskipun selama ini AJP sudah banyak melayani warga lewat yayasan Kawan Peduli. Memang awal sebenarnya saya masuk di politik lewat kegiatan saya di yayasan Kawan Peduli. Orang kenal karena itu. Lalu kemudian mendorong AJP untuk, ini orang bagus ini. Jadi memang awalnya di yayasan Kawan Peduli, yayasan ini kami mengumpulkan CSR dari dana-dana yang masuk di beberapa perusahaan yang kami kolek, kami kumpul, kemudian itu kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kami coba membantu lewat CSR, dan saya bersyukur, puji Tuhan, saya diangkat sebagai ketua Yayasan Kawan Peduli. Kami membantu warga kota, bahkan awalnya bukan hanya di Kota Manado, tapi seluruh Sulawesi Utara kami lakukan ini. Namun setelah kami beberapa direksi kami bercakap-cakap, kalau kami mau benar-benar mau mensejahterakan warga kota, bergerak di Yayasan Kawanua Peduli itu tidak cukup. Sangat tidak cukup karena dananya terbatas. Nah, untuk itu yang mendorong saya bahwa kalau mau benar-benar mau bahkan punya kerinduan mensejahterakan warga kota, jangan hanya sampai di yayasan. Kita harus masuk di sistem, agar supaya ide-ide kita, bagaimana kita ingin membangun sebuah kota yang benar-benar warganya bisa sejahtera, itu bisa terakomodir. Gitu. Tapi kalau kita di luar sistem, itu akan sulit untuk berbicara membantu warga. Ini sama persis dengan prinsip yang diyakini oleh Ahok. Kalau membantu orang harus masuk sistem. Lalu orang bertanya-tanya, ini saya mau sampaikan ini mewakili pertanyaan teman-teman ini AJP. AJP ini populis, dikenal banyak orang, ganteng, tapi akhirnya mau jadi papan dua ini. Ini sebenarnya ada ceritanya, Lex. Jadi memang kita kan maju mau melayani warga ini dengan iman, bahwa punya niat yang mulia, yang tulus untuk melayani warga. Memang kalau kita flashback ke belakang, dari awal pertama kali saya akan terjun di dunia politik, saya itu ditawarkan menjadi wakil awalnya di periode pertama. Namun saya dengan keyakinan tentu saya melawan itu, saya maju jadi calon wali kota dan belum berhasil. Kemudian yang kedua kali juga saya ditawarin menjadi wakil juga awalnya oleh wali kota sekarang yang ada, Pak Vicky. Beliau beberapa kali melakukan pertemuan dengan saya di Jakarta. Saya diajak untuk berpasangan, namun karena saya punya pandangan tersendiri waktu itu, jadi saya tidak menerima pinangan untuk menjadi wakil, tapi justru saya maju lagi menjadi wali kota. Nah, kali yang ketiga ini saya lebih realistis. Saya melihat bahwa bahkan saya introspeksi diri, bahwa memang dari awal saya dimintakan menjadi wakil, bukan jadi wali kota. Yang pertama dimintakan jadi wakil, saya maju wali kota. Yang kedua dimintakan jadi wakil, saya maju juga jadi wali kota. Kali ini
memang semua minta jadi wakil. Jadi bagi saya ini juga jalan, ya kan, signal bahwa tanda dari Tuhan bahwa memang kamu harus dari wakil dulu. Seperti itu. Makanya saya kali ini tidak mau melawan lagi yang periode pertama, periode kedua. Kali ini memang saya mau memberi diri karena itu tadi bahwa wakil juga itu bukan hanya sekedar pelengkap, tapi wakil itu adalah bagian dari pemerintahan yang akan bersama-sama dengan wali kota untuk mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi dari wakil itu. Luar biasa. Dan begitu menyatakan bersedia, banyak yang bersyukur ini. Teman-teman dari ini kebetulan ada berapa kru ini. Ya. Mereka dari Langowan. Karena orang ini dukung kalau putra Langowan AJP. Orang ini petarung katanya. Betul kan? Langowan dikenal. Jadi ya itulah memang petarung sejati. Saya bersyukur bahwa saya lahir di Langowan. Saya besar di Langowan. Bahkan iman saya, fondasi mental saya, bahkan kepercayaan saya itu bertumbuh di Langowan. Sehingga itulah yang menguatkan saya. Karena kalau mungkin saya di daerah yang lain bukan berarti tidak, tetapi saya bersyukur bahwa di Langowan saya ditempa orang-orang Langowan yang ya warganya yang dominan Kristen di sana, yang beragama Kristen. Mereka justru menyambut baik saya masuk di politik awalnya. Bahkan saya bersyukur, pertama belum berhasil, mereka masih support. Yang kedua, belum berhasil, mereka tetap support. Dan yang kali ini yang ketiga, kemarin saya sempat pulang kampung. Ada salah seorang orang tua yang bagi saya juga beliau ini sudah lebih dari orang tua. Dia menyatakan kepada saya bahwa AJP memang anak tolek Langowan asli. Bahwa dia sampaikan seperti itu, bahwa Angko memang punya mental petarung. Kita bilang makasih karena kita ini orang Langowan. Kita nih mau baking malu orang Langowan. Kita bukan generasi yang punya mental tempe, yang mudah menyerah. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena kebetulan. Everything happen for a reason. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Sehingga kita harus tetap berkomitmen dengan itu dan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan membukakan jalan mencapai apa yang orang inginkan. Yang mengesankan bagi saya pada pertemuan dengan salah satu orang tua saya di Langowan kemarin, dia menyampaikan kepada saya bahwa memang kamu ini orang Langowan asli. Dan satu hal, biar kali ini 2 kali belum berhasil, yang ketiga kali ini tetap maju, pasti itu berhasil. Membanggakan. Dan dorong pedoa tetap untuk AJP. Tua Malangowan. Dan itu yang luar biasa bagi saya. Dalam perjalanan waktu ini sudah sering baku bawa dengan MDB. Sudah membicarakan program. Apa program utama nantinya yang akan MDB AJP lakukan? Misalnya Tuhan berkenan terpilih. Memang dengan Pak Mor kita punya 14 program unggulan sebenarnya. 14 program unggulan yang ada ini, 6 diantaranya itu adalah program yang disukai oleh warga Kota Manado. Saya senang karena Pak Mor ini adalah bagian dari pemerintahan sekarang. Dalam artian bahwa kalau bicara incumbent, Pak Mor ini yang adalah incumbent di Kota Manado semenjak Pak Feki nanti tidak akan mencalonkan lagi karena beliau sudah 2 periode. Pak Mor otomatis yang adalah incumbent di Kota Manado. Dan beliau dengan pengalaman menjadi wakil, dan puji Tuhan selama dia menjadi wakil juga, biasa kan wakil, entah wakil wali kota, wakil bupati itu sering berantem dengan wali kota. Dan Pak Mor menunjukkan loyalitas yang luar biasa, di mana dia berpasangan dengan Pak Vicky dan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh biasanya. Bahkan sampai sekarang setahu saya Pak Mor masih akur dan memiliki hubungan yang baik dengan Pak Vicky. Sehingga beliau sudah tahu persis hal-hal mana yang program mana yang memang disukai oleh warga dan program mana yang ada terobosan-terobosan baru. Jadi program unggulan kami itu ada 14 program itu, dan intinya bahwa kami akan mengurangi program-program yang sifatnya monumental, tetapi justru kami akan fokus di program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat kecil. Intinya seperti itu. Dan poin positif lainnya, karena
kami berdua ini adalah calon wali kota dan wakil wali kota termuda, kami berdua paling dekat dengan milenial. Di era sekarang ini kita jangan bicara lagi era lama, jangan kita bicara lagi era offline. Sekarang era online, karena semua orang berbicara online dan di negara-negara lain semua juga sudah sistemnya online. Kami berdua karena kandidat yang paling muda, kami paling akrab dengan wilayah-wilayah online itu, terutama para milenial. Dan kemarin pada beberapa waktu yang lalu ada satu komunitas Amang Bae yang mana di dalamnya ada begitu banyak komunitas milenial, dan puji Tuhan mereka menyatakan dukungan untuk Pak Mor dan HJP. Jadi ada 14 program utama. 6 yang ini yang akan menyangkut jati diri orang banyak dan terutama mengangkat kalangan milenial tadi. Milenial. Ya. Kebetulan itu juga isi-ngisi milenial atau orang juga ini dalam rangka era digital ini orang membuat ini MCCTV dan Alex Go. Alex Go. Ya, terus makanya keren juga namanya Alex Go. Iya, sambil minum. Lalu kalau saya perhatikan ini, yang mau maju ini adalah teman HJP semua ini. ada beberapa nama ya. Iya, ada AA, teman pengusaha, baru ada Ai Mengindaan. Ya, itu teman pelayanan itu. Teman pelayanan. Komisi Pria Komba Pasino Degeme. Ada mungkin nanti kalau Pak Imba jadi maju juga. Ya. Ibu Jepar, Prof. Ya. Semua ini teman ini. Bagaimana memaknai ini kompetisi dengan teman sendiri ini. Jadi kan seperti ini Lex, bahwa kita kan sekarang sudah berada di era yang sangat maju. Bagi saya secara pribadi, kita boleh berbeda warna, berbeda pilihan, tetapi kita tidak bermusuhan. Nah, itu kan sebenarnya yang membuat orang Manado juga saat ini selalu aman-aman, tidak terpengaruh dengan keributan-keributan yang di beberapa tempat sering terprovokasi. Karena kita memaknai itu, kita boleh berbeda, kita berbeda pilihan, kita berbeda partai, kita boleh berbeda warna, tapi kita tidak bermusuhan. Karena bagi MDB dan bagi saya tentunya HJP secara pribadi, mereka itu bukan lawan kami. Ya kan? Mereka itu bukan lawan kami, karena musuh dan lawan HJP yang akan kami kalahkan di tanggal 9 Desember nanti itu persoalan kemiskinan, masalah kesejahteraan, masalah permasalahan kota, masalah kesehatan. Semua permasalahan kota itulah musuh dan lawan dari MDB dan HJP, bukan para kandidat-kandidat yang lain, karena mereka semua itu adalah sahabat kan. Tapi biasanya akur di tingkat elit, di tingkat calon, tapi pendukung-pendukungnya ini yang kadang ada riak-riak dan ribut. Bagaimana MDP HJP untuk mendoktrin pendukung ke bawah? Sampai sejauh ini memang riak-riak itu pasti ada lah. Karena namanya pesta demokrasi, orang memaknai ini sebuah pesta, pasti ada suatu trigger yang memicu mereka itu untuk bersaing, untuk bagaimana menjual produk, dalam hal ini calon yang akan menjadi produk itu di masyarakat. Sehingga memang kalau ada riak-riak, ada singgungan-singgungan, itu hal yang wajar ya. Tetapi bagi Pak Mor dan saya tentunya secara pribadi, kami selalu menghimbau pendukung-pendukung kami, mari kita lebih dewasa menyikapi ini, karena mereka itu bukan lawan kita adalah semua permasalahan kota. Jadi kalau ada yang menyinggung kita, tidak perlu kita tanggapi. Kita bawa mereka itu dalam doa. Kita doakan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita fokus saja ke tujuan kita. Yang kita jual kepada masyarakat, yang kita sampaikan kepada masyarakat, itu adalah hal-hal positif dari kandidat kita. Tanpa kita harus menjelek-jelekan orang. Jadi kita fokus di tujuan kita, kita bergerak selangkah lebih maju tanpa kita harus merendahkan orang lain, bahkan kita harus menjelek-jelekan orang lain. Jangan seperti itu. Ini baru asik ini. Sama kalau so asik begini, pesta demokrasi juga akan asik kan. Hasilnya pun jadi asik ini. Karena pasti semua akan saling Lalu saya tadi menyinggung soal survei ini. Ada berapa bocoran survei yang mengatakan MDB HJP di atas. Mengacu ke itu, yakin ke menang? In God anything is possible. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada satu hal yang mustahil. Kalau Tuhan berkenan
dan masyarakat Kota Manado menginginkan perubahan. Ya. Saya rasa apa yang disampaikan tadi, kemenangan itu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi kemenangan itu akan menjadi suatu hal yang nyata. Apalagi kalau Tuhan berkenan dengan kerinduan kami ini, karena bagi saya ini bukan pertarungan pertama, ini sudah yang ketiga kali, Lex. Ya. Dan di ketiga kali ini saya sudah melewati proses-proses survei bagaimana di periode pertama, periode kedua, dan memang harus saya akui bahwa periode pertama survei saya tertinggal Ya. dan mengejar itu sulit. Ya. Di periode kedua juga sama, Ya. survei saya juga tertinggal. Saya mau mengejar itu sampai di last minute, akhirnya memang agak kewalahan dan memang saya tidak bisa mengejar sehingga saya belum berhasil. Ya. Tetapi kali ini memang survei kita lagi di atas, tapi kita tidak mau takabur. Tinggal mempertahankan. Tidak mau takabur, terus berdoa, terus meminta kepada Tuhan. Semoga Tuhan tentunya memberikan yang terbaik bagi Kota Manado. Tuhan kiranya memberikan pemimpin yang terbaik dari antara yang terbaik, karena semua ini adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Siapapun kandidat kita itu adalah orang-orang pilihan yang memang punya kerinduan untuk membangun Kota Manado. Sehingga kita berdoa, bahkan secara iman saya meyakini bahwa wali kota tanggal 9 itu sudah ada, ya kan? Tinggal kita sementara sekarang ini berlomba-lomba berjuang, tapi secara iman saya yakin Tuhan telah menetapkan wali kota untuk pilkada tanggal 9 Desember ini sudah tertulis, sebenarnya sudah tertulis. Iya. Kalau saya pribadi, saya memaknai itu karena saya sudah melewati ini. Namun saya juga punya satu keyakinan bahwa kalau memang Tuhan berkenan dengan kerinduan kami, perjalanan politik HJP ini ibarat membangun rumah. Kenapa saya katakan membangun rumah? Karena sama saja, di bisnis juga sama. Orang berinvestasi ada kalanya kita mencoba dan terbentur tembok, jatuh. Mencoba kita pikir usaha ini akan berhasil, tapi juga tidak berhasil. Perjalanan politik HJP saya rasa juga seperti itu, tidak beda jauh dengan bangun rumah. Ibarat periode pertama kami sudah membangun fondasinya, Lex. Dan periode kedua saya maju, ya puji Tuhan kita sudah naik dinding. Dan kalau Tuhan berkenan, ini di periode ketiga kita sudah mau tutup atap. Ya. Kalau udah tutup atap berarti kita udah tinggal di dalamnya, seperti itu. Salah satu yang membuat MDP HJP survei tertinggi itu, selain karena memang dikenal baik masyarakat, dianggap sudah banyak berbuat, karena memang Manado ini katanya kota dagang dan jasa, butuh sosok entrepreneur untuk membangun Manado, dan itu nilai plusnya ini. Bahwa diyakini juga MDP HJP bisa mengatasi pengangguran yang lagi sebenarnya lagi tinggi juga ini. Benar, apalagi karena COVID. Iya. Nah, lalu ini sekarang ini HJP ini banyak tampil di mana-mana. Orang mengatakan ini karena bisa seperti juga karena dukungan keluarga, terutama istri. Ya. Bagaimana sebenarnya seperti apa yang dukungan istri ini dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan bisnis karir seorang HJP? Jadi bagi kami itu bukan hanya saya, tapi kami keluarga, saya, istri dan anak-anak. Family is everything. Bahwa keluarga itu adalah segala-galanya. Saya tidak mungkin ada sampai sejauh ini itu kalau bukan karena doa-doa dari istri dan anak-anak saya tentunya. Mereka yang selalu mensupport di saat di posisi saya yang paling lemah, mereka yang selalu ada di samping saya. Mereka bahkan terus mendoakan saya. Kami berkeyakinan bahwa bahkan saya merasakan itu, bahwa bagaimana peran istri, bagaimana peran anak-anak di dalam mensupport di saat kita jatuh, di saat kita berada dalam posisi yang paling terbawah. Dan luar biasanya bahwa di dalam posisi apapun mereka selalu ada dengan saya. Bahkan kita terus berdoa karena saya percaya bahwa dengan Tuhan kita boleh jatuh, bahkan berapa kali kita jatuh, tapi kita tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan selalu menopang. Amin. Dan topangan itu dibuktikan dengan keluarga yang menjadi bagian yang selalu menopang, sehingga HJP sampai saat ini masih boleh diberi kekuatan, bahkan diberi kemampuan untuk maju. Ada satu hal, Lex, bahwa seringkali susah Tuhan memberikan second chance. Tidak semua orang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Namun HJP, saya bersyukur bahwa saya bukan hanya dapat kesempatan kedua, tapi dapat kesempatan ketiga dari Tuhan untuk maju di pilkada kali ini.
Ini aktivitas seorang AJP itu kan sangat tinggi itu. Saya dengar dari Ibu Norce Boni juga, AJP itu kadang dari dulu jadi pengusaha, jadi politisi, bisa pulang sampai jam 12 malam, sampai jam 1 lagi. Tidak dikomplain istri dan anak-anak. Memang di keluarga kami karena kita saling support, jadi memang pengertian itu paling utama. Kan? Dia, istri saya dan anak-anak, mereka mengetahui peran yang saya lakoni saat ini, dimana sebagai politisi bahkan sebagai pengusaha, bahwa ada hal-hal yang memang harus sampai larut malam, bahkan menyita waktu. Tetapi saya selalu berupaya, memang ada hal-hal memang di hari kerja itu seringkali overtime. Tetapi kalau waktu keluarga, memang saya fokus dengan keluarga. Bahwa memang kalau dengan mereka, saya harus dengan mereka, dan memang saya berupaya sejauh ini, makanya keluarga kami masih sejauh ini sangat mensupport, karena saya tahu tempatnya, di mana saya harus beraktivitas dan di mana saya harus bersama-sama dengan keluarga. Luar biasa. Terus apa namanya? Kalau misalnya tetap ada waktu luang, meskipun sibuk apapun, kadang pasti ada waktu luang. Ya. Biasanya waktu luang seorang AJP itu dimanfaatkan untuk apa? Jadi memang kalau waktu luang itu saya justru tidak mau kemana-mana justru, Lex. Iya. Di rumah saja. Waktu luang saya di rumah biasanya itu saya serenity prayer. Saya lebih suka berdoa di dalam ketenangan. Setelah selesai, saya lebih suka mengajak keluarga sambil main musik, karena saya suka main gitar, anak-anak saya juga suka main musik. Kita main musik, kita nyanyi, sambil memuji-muji Tuhan, baca Alkitab, selalu ada waktu untuk itu. Nah, setelah itu ya udah acara bebas, dan saya banyak menghabiskan waktu dengan mereka di rumah. Apalagi COVID ini, kita lebih banyak di rumah. Kalau sebelum era COVID, jadi setelah waktu dengan mereka di rumah, saya sering keluar ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Manado sambil refresh lagi. Kalau misalnya rata-rata bangun jam berapa seorang AJP? Saya memang orang yang susah tidur. Jadi memang biasa saya kalau tidur itu rata-rata di atas jam 1 malam baru bisa tidur. Tapi kalau bangun rata-rata jam 6 pagi saya sudah bangun. Sudah bangun. Jam 6 pagi langsung bangun, serenity prayer, berdoa, mengucap syukur, karena banyak yang malam masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, paginya sudah tidak bangun. Tapi saya selalu mengucap syukur, itu dulu dilakukan, kemudian beraktivitas dengan keluarga sambil ngopi, duduk di ruang tamu di meja bulat itu ada tempat kita kumpul, semua keluarga berkumpul. Setiap hari aktivitas kami itu kita baca Alkitab, masing-masing mendapat giliran satu pasal, dan kita bergiliran ganti berdoa. Seperti itu. Anak-anak juga sudah. Anak-anak wajib. Waduh. Anak-anak wajib, karena memang kalau mau jadi berkat buat orang banyak, Lex, itu hal yang impossible kalau kita tidak jadi berkat di rumah sendiri dulu. Jadi bagaimana kita mau jadi berkat bagi orang banyak, sedangkan di keluarga saja kita tidak jadi berkat bagi orang banyak. Jadi saya lewat komitmen saya itu, sehingga saya berusaha di tengah kesibukan saya dan bahkan di tengah kekurangan saya, karena nobody's perfect. Saya rasa juga saya penuh dengan kekurangan. Ada hal-hal yang saya sadari bahwa saya masih kurang menjadi seorang figur ayah yang baik, suami yang baik. Saya menyadari itu, tetapi saya berusaha sedemikian serupa bahwa saya harus menjadi berkat bagi keluarga. Bahkan kalau saya sekarang sebagai penatua, pelayan di gereja, saya berkomitmen, bahkan punya satu kerinduan, anak-anak saya juga itu harus rajin, bahkan boleh jadi pelayan di gereja nanti. Jadi ini satu poin yang saya perlu catat ini, bahwa berkat itu harus mulai dari keluarga. Menjadi berkat berkeluarga baru boleh jadi berkat bagi banyak orang. Karena banyak orang yang keluarganya dia abaikan, tapi di luar seperti nah itu susah. Jadi kan kita harus mulai dari perkara-perkara kecil dulu, baru orang berhak untuk mendapat hal yang besar. Mulai dari dulu lingkungan yang terkecil, menjadi berkat dulu di tengah-tengah keluarga, baru
kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ini pertanyaan singkat-singkat ini. Ya. Tokoh idola ada? Kalau tokoh idola, karena saya ini orang yang selain musik, saya suka olahraga lah. Tokoh idola saya yang bagi saya perfect itu Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Bukan Karena saya Lionel pemain Messi basket. atau No, no. tetap Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Lompatan-lompatannya atau apa? Ya, dia Kayaknya. seorang yang perfect dalam dunia basketball. Iya. Dari semua aspek dia 100% bahkan sempurna sebagai seorang pemain basket gitu. Dan soal Michael Jordan ini kebetulan disinggung ini. Saya ikuti ibu istrinya HJP, Ya. Ibu Devi Malawar, pernah mengangkat soal Michael Jordan yang dari susah juga kemudian jadi orang. Ya. Rupanya ibu juga penggemar. Dia itu kalau apa yang saya suka pasti dia support. Intinya begitu. Iya. Karena kalau dia nggak support berantem urusannya, ya kan. Jadi apa yang saya senang, dia berusaha untuk mengikuti. Itu seperti itu. Kalau makanan favorit? Segala bentuk yang pedas itu favorit. Gitu. Yang penting rica-rica dong bilang. Oh, Karena rica-rica. ini leher langoan ini. Leher langoan. Jadi semua yang berurusan yang rica favorit itu. Oh. Kalau yang manis-manis yang ada minta maaf. Berarti sekali-sekali orang berselancar untuk cari yang Orang boleh orang road trip untuk cari yang Iya. hot food, makanan-makanan yang pedas. Lalu dulu juga waktu awal-awal kita tahu ini pendukung setia Inter Milan masih apa? Oh ya, Nih. kalau tim Iya. tetap dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Inter Tetap Milan. Inter Milan kalau bola kaki. Bola kaki. Kalau negara? Kalau tim negara dari dulu juga tetap Nederland. Nederland. Belanda itu tetap andalan itu. Wah, luar biasa. Soal tempat wisata favorit ini, di mana? Kalau saya sih kalau wisata memang Manado identik dengan kota pantai ya. Iya. Tapi kalau saya karena memang saya lahir dan besar di Langoan, orang gunung dorang bilang. Iya. Jadi kalau favorit yang berbaur gunung-gunung. Saya lebih suka alam yang tenang, udara yang sejuk, hawa yang dingin, yang seperti itu. Seperti Langoan memang. Ya? Langoan, memang Langoan asli. Jadi terbawa ujung-ujungnya bolak-balik, balik lagi ke Langoan. Langoan Karukan ya. Lare dong. Moto hidup. Moto hidup itulah tuh harapan jadi pasti sebenarnya. Nah, itu harapan jadi pasti itu karena saya percaya bahwa itu kepastian hanya dengan Tuhan. Dan menjadi satu pribadi itu orang jangan jadi pribadi yang mudah menyerah. Di tengah semua sonyana ada, yang tersisa selalu itu harapan. Dan orang jangan pernah berhenti berharap. Never lose hope. Jangan pernah orang berhenti berharap. Dan berharap itu cuma satu. Kalau mau berharap dan ada kepastian itu cuma dengan Tuhan. Nah, itulah tuh harapan jadi pasti bahwa dengan Tuhan itu harapan jadi pasti. Manado diberkati. Manado diberkati, Harapan jadi pasti. Kalau sudah diberkati di atas, pasti. Pasti setiap harapan dan kerinduan itu akan jadi kenyataan. Ya. Sesi terakhir ini. Ya. Silakan AJP sampaikan pesan-pesan khusus kepada kalangan milenial yang mau berusaha dan sampaikan pesan khusus kepada pendukung MDP AJP. Oke, baik. Ya. Jadi kepada seluruh warga kota, terlebih kepada milenial, bahwa kita jangan jadi generasi yang mudah menyerah. Kita harus terus berharap, terus berdoa, dan yang paling utama, terus mengandalkan Tuhan. Karena kalau dengan Tuhan, apapun yang orang minta, memang Tuhan membentuk pribadi seseorang itu beda-beda. Ada kalanya Tuhan bentuk orang dengan kemudahan, ada kalanya Tuhan bentuk orang ini dengan tangisan dan air mata. Jadi tetap yakin dan tetap percaya will be beautiful in His time. Akan indah pada waktu Tuhan. Asalkan orang terus berharap, terus meminta, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Nah, bagi para pendukung HJP, Pak Mor dan HJP, mari orang selalu mengedepankan kebersamaan. Jaga hubungan yang baik di antara sesama pemilih. Bukan berarti kita takut dengan mereka, tetapi kita respect. Karena orang-orang Manado harus saling baku-baku baik.
saling jaga hubungan yang baik yang sudah terbangun selama ini. Kita buktikan, bahkan kita tunjukkan kepada publik yang ada di Kota Manado bahwa kita berjuang dengan terhormat, kita berjuang dengan benar agar supaya Manado diberkati, harapan jadi pasti. Asik. Jadi tetap berharap, tetap berusaha, tetap yakin bahwa kalau Tuhan sudah berkenan, pasti semua akan digenapi. Amin. Itu tuh pesan-pesan yang disampaikan oleh JP. Manado diberkati, harapan jadi pasti. Dari Bastianos, saya CEO Indoberita dan MNC TV, Alexander Melese, pemimpin redaksi MNC TV, Kirin Sambur, mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. AJP dan kepada tim. Mari kita song-song hari esok yang lebih cerah agar Manado diberkati dan harapan jadi pasti. Amin. Salam sehat, salam sukses, merdeka. Merdeka.